teman-teman nih kayaknya lebih parah nih. Kalau orang Gandul, orang Depok itu dalam hitungan ke-7 toke itu berhenti pasti ada kuntilanak nih. Terus juga kalau kita kayak velbak gitu kan, pembuangan sampah kayak baunya gitu. Jadi campur aduk bau itu semakin kita masuk ke dalam itu semakin menyengat. Dia takut juga tuh nemu mayat. Iya bang, ini ada videonya. Hantu, setan, apa gimana? Mayat bang, mayat. Wah, banget. Saya ngeliat kamar, saya iseng ya kamar sendiri ya. Akhirnya kamar ibu, baru pecahan untuk ke wastafel nih, mau kamar mandi. Pas saya belok, masya Allah, jam sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa dengan saya, Puji Setio di Lautan Mistis. Pada kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan berbagi cerita tentang pengalaman horornya sewaktu mengonten yang menemukan mayat atau jenazah seorang laki-laki di rumah yang terbengkalai. Kayak apa keseruan ceritanya? Yuk langsung aja kita temui narasumber kali ini. Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam. Bang Faisal. Ya, Bang Faisal. Ini kan dari Cinere ya Bang ya? Ya, Cinere Depok. Lancar Bang? Perjalanan lancar. Alhamdulillah lancar. Ini kan tadi kan kita di belakang layar kan Bang cerita Bang ya? Ya, betul. Itu bisa diceritain sedikit aja dulu nggak Bang? Iya, jadi pada saat itu ada tragedi yang memang nggak bisa dilupain sampai tahun 2025 ini. Yang dimana basically kan memang seorang content creator horror ya, solo explore sendiri, yang dimana yang seharusnya saya menemukan hantu, tapi ini enggak gitu, malah menemukan sosok jenazah atau mayat seorang laki-laki ayah yang dimana bertubuh besar dan tidak pakai busana di saat itu. Gak cuma itu kan, saya langsung bergegas untuk lapor. Karena berpikir gimana kalau orang tua saya terjadi seperti itu, gitu kan. Bisa aja kan pada saat itu saya bisa aja ya udah tinggalin tempat itu kan, lepas tangan. Tapi saya berpikir saya masih punya orang tua, punya bapak. Kalau posisinya bapak saya seperti itu gimana? Makanya akhirnya saya untuk bergegas untuk lapor ke RT dan RW setempat di saat itu. Tahun berapa kira-kira? Itu di awal tahun 2021. Wilayahnya? Di daerah Jakarta Barat, tepatnya di Kedoya. Oke, tahan dulu Bang cerita Bang ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, yuk bantu kita channel Lautan Mistis agar lebih berkembang lagi dengan cara tekan tombol subscribe, like, share sebanyak-banyaknya, dan komen. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi loncengnya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari kita Lautan Mistis. Oke, tidak tunggu lama-lama lagi, pasang headsetnya, seduh kupingnya, mari kita dengarkan. Sehingga pada keesokan harinya ada warga yang menghubungi kami untuk memastikan bahwa korban adalah keluarganya. Gimana Bang ceritanya Bang? Jadi dulu itu memang di setiap tahun saya orangnya selalu berdoa. Doa tahunan ya. Di Desember 2020 saya berdoa. Kok YouTube saya sepi ya di saat itu ya, gimana nih karena saya tipikal orang yang memang nggak pernah settingan karena solo, nggak punya tim, apa yang mau disetting gitu kan. Saya berdoa pada Yang Maha Kuasa bahwa pengen nih awal tahun semoga dapat jackpot. Kalau dulu kan bahasa jackpot kalau nampak ataupun ada interaksi itu jackpot banget kan, itu penonton jadi seneng kan kalau baik live ataupun vlog itu. Akhirnya di akhir tahun itu berdoa agar di awal tahun 2001 ini saya ngonten, saya dapat validnya si arwah-arwah ataupun goib-goibnya itu. Akhirnya saya coba untuk
mencoba tampil beda nih, bahwa ada segmen yang dimana saya berpikir untuk berkontribusi langsung ke penonton nih. Jadi buat teman-teman yang ada lokasi angker tuh bisa di-sharing nih ke Bang Faisal atau ke Bang Kumis untuk bisa bertemu juga. Selama ini kan mereka hanya di komentar, di Instagram, di komentar atau di DM. Akhirnya tuh setelah disortir ada beberapa lokasi yang memang mereka rekomendasiin yang udah di-explore. Namun ada 2-3 lokasi itu yang belum sama sekali dikontenin nih di YouTube-nya saya. Akhirnya ada lokasi Jakarta Selatan di saat itu, terus Tangerang dan Jakarta Barat. Saya berpikir untuk lihat dulu kan, mereka kan DM terus ngasih lokasi. Saya berpikir waktu itu kan memang zaman pandemi ya Om. Saya berpikir ya udahlah, yang penting yang deket dulu nih antara Jaksel sama Jakbar, karena yang subscriber yang merekomendasikan di Depok, Bogor itu kebanyakan udah dikontenin. Akhirnya ya udah deh, lebih enak Jakbar dulu nih. Gitu. Akhirnya mutusin untuk bales DM dia untuk mengambil shoot di awal tahun itu untuk eksplorisasi di suatu rumah. Namun yang anehnya Om, yang saya lihat kok dia ini hanya kirim gambar depan tapi nggak ada rumahnya. Padahal kan saya udah tekankan bahwa saya nggak mau bermain di kebun, kuburan, apalagi tempat-tempat keramat. Saya nggak. Saya cukup bangunan terbengkalai. Akhirnya si subscriber itu menjelaskan langsung, pindahkan ke WA tuh, karena kan untuk kita explore kan. Pas pindah ke WA tuh nelpon kan, sebenarnya Bang saya itu fotoin siang, saya nggak berani masuk sama sekali gitu. Jadi itu depannya aja, dan dalamnya itu ada satu buah bangunan. Akhirnya ya udah deh, gas aja deh, kirain dikasih kebun gitu kan. Di Depok juga banyak kan kayak kebun-kebun gitu. Akhirnya ya udah, jadi kapan Bang mau gas? Lebih cepat lebih baik kan. Akhirnya ya udah nanti malam. Abang nggak survei dulu apa gimana? Wah kayaknya gue lagi ngeri banget nih di Depok ini kan jaguar keliling mulu di saat pandemi gitu kan. Lagi pandemi kayaknya gas aja nih. Tapi gue tipikal orang yang nggak main di bawah jam 10 nih. Jadi jam 12 start. Biar energinya lebih dapet, biar auranya beda kan. Biar dapet Om gitu. Akhirnya dia memutusin ya udah Bang, tapi gimana nih? Langsung ke TKP atau gimana? Kan lu juga harus ikut gitu kan. Akhirnya saya pastiin bahwa dia minta ketemuan aja biar enak nih. Ya udah di tengah-tengah aja dulu gitu kan. Namanya takut dia ngeprank atau bohong kan. Kita kan walaupun dia penonton kita lebih was-was juga. Harus waspada juga. Akhirnya tuh saya mutusin kalau emang bener yuk ketemuan di Gancit aja, Gandria City tuh di saat itu. Nanti gampang deh kita ngopi-ngopi dulu gitu. Apa hampir lu jelasin. Akhirnya ya udah dia berangkat, saya berangkat, ketemu di Gancit tuh. Akhirnya dia ngejelasin. Saya mohon maaf ya Bang ya, bukannya nggak mau masuk ke dalam atau apa-apa. Saya orangnya memang takut tapi suka nonton misteri gitu. Terus juga itu aja saya sore motoin dari luar udah merinding kata dia gitu. Dan mungkin kan kalau memang dia yang survei sampai ke dalam-dalam, mungkin ya dia yang nemuin pertama tuh. Karena kan iya, makanya kan di situ kan wah, berarti ya dia beruntung juga dulu hanya foto di luar kan. Ya udah gas aja deh kayaknya deh yuk. Nah, saya lebih enakin dia dulu nih ngobrol, kopi di dekat area Gancit itu. Ya udah menuju ke TKP. Akhirnya bawa 2 motor, saya sendiri, saya buntut nih ngikutin dia. Itu saya pastiin kan memang pas lagi saat ngopi, kalau gue orangnya tipikal yang memang harus ada SOP nih. Gue harus temuin tuh rumah siapa, penjaganya siapa, dan gue ibarat harus izin nih. Akhirnya dia bilang ya udah nanti ada abang-abang gitu Bang. Gak lama itu sampai gak jauh, lebih baik ke penjaganya dulu, jangan langsung. Karena kalau gue tipikalnya gak nyelonong boy ini asal masuk gitu. Karena kan ini untuk di publish YouTube, bahaya kan. Gak aman Bang, ya udah. Pas setelah diantar ke rumah si penjaganya katanya ya, kalau kata dia itu penjaga, ada kejanggalan awal di situ bahwa setelah saya tanya, Bang ini rumah siapa dan saya izinnya sama siapa? YouTuber ya gitu-gitu kan, langsung ngotot-ngotot gini. Sama gua aja, sama gua. Tapi ya biasa ini ya. Wah. Gitu maksudnya kan aman Bang gitu. Aman Bang, saya juga nggak baru nih, sebelumnya
lokasi manapun ibaratnya ya ada lah uang rokok walaupun nggak banyak kayak gitu. Akhirnya tapi saya pastiin bang nih izin ke RT RW dulu nggak kan, berarti kan udah SOP awal kan. Dia bilang nggak usah, nanti malah jadi ribet sama gua aja, lu mau ngonten sampai pagi pun udah kelar, yang penting ininya di awal gitu. Akhirnya ya gimana tuh Bang Kumis, yang penting ini fix ya udah ya, maksudnya gua upload nggak ada kendala nih karena kan udah dari awal udah nanya RT RW kan. Akhirnya udah setelah kita pembayaran udah aman, ya udah nanti nggak usah kesini lagi kalau udah ngasih uang rokok gitu ya, langsung pulang aja atau gimana. Oh iya makasih banyak bang ya hati-hati lu gitu. Itu nggak dianterin loh sama dia, jadi ngambil duit langsung masuk ke dalam lagi. Ya. Akhirnya kita sepanjang jalan tuh sampai bilang ke subscriber kan, selama gue ngonten tuh nggak kayak gini. Yang perizinan awal tuh dia nganterin. Kalau yang kayak pabrik kan mereka kasih kunci. Mereka ini enggak sama sekali, dia langsung masuk dalam. Dari situ udah ada feeling gak enak ya, maksudnya feeling gak enaknya ngeri banget nih, berarti kan ibaratnya nih legal atau legal nih kan gitu kan. Ngerinya kalau kita upload jadi masalah ataupun kita masuk ke dalam kan dianya nggak ada tuh dampingin gimana nih. Akhirnya ya udah bismillah aja karena udah terlanjur juga, karena butuh video juga untuk diupload. Akhirnya ya udah. Nah udah sampai itu nggak jauh berapa kilo deh ya dari rumah si abang itu, cerita ke subscriber saya nganterin yang ngasih lokasi bahwa ya dia juga heran gitu ya, maaf Bang Kumis, saya nanya-nanya ke orang sekitar juga sama dia doang gitu. Harusnya kan dia orang situ lebih tahu kan. Gitu untuk perizinan dan lain-lain. Ya udahlah daripada nggak jadi atau ini, uang juga udah gue kasih nih uang rokok gitu kan. Akhirnya setelah sampai, nah baru sampai itu udah kayak ngelihat tembok doang tuh, pintu masuk kayak pagar gitu. Ya emang kebun sesuai itu valid ya. Oh, gue cek valid nih ya. Oh ya bener valid kan. Akhirnya di situ ada perdebatan dalam arti lu mau masukin frame gua nggak gitu. Biar penonton tahu nih boleh ngasih, atau lu mau uji nyali nggak apa-apa gua kasih. Tapi di saat gua ngonten gua paling nggak suka dikintil-kintilin nih. Jadi nggak mau diikut-ikutin gitu. Akhirnya dia berpikir, saya takut itu aja motoin siang nggak berani masuk ke dalam. Saya jagain motor aja Bang Kumis ya, kata dia gitu. Saya berpikir, iya ya, lagi pandemik ini ngeri juga nih. Gue kalau pulang motor nggak ada gimana nih? Kalau dua-duanya masuk gitu kan. Akhirnya di situ saya mastiin juga ke dia baru kenal juga gitu. Di situ ada pikiran juga bahwa lah dia aja baru kenal, gimana kalau dia ngoling temennya atau motor gue dibawa. Akhirnya saya pintar kan, orangnya lebih teliti. Tapi maaf ya, gue minta KTP lu dulu deh. Gitu, kita kan was-was juga walaupun subscriber kan, takutnya nanti dia bilangin nungguin kita kelar ngonten, motor tiba-tiba nggak ada, malah bahaya kan. Akhirnya tuh nggak percaya banget bang sama saya gitu kan, cowok kan, bukannya gitu. Ini kan lagi pandemik gini, orang pada susah gitu kan. Akhirnya ya udah buat Bang Kumis mah, tapi jangan dipakai apa-apa ya. Ini kalau gue balik lagi di galeri gue, lu hapus foto KTP lu, itu saya fotoin. Itu udah merasa aman kan, udah merasa aman. Akhirnya ya udah siapin peralatan, senter dan lain segala macem, itu coba untuk masuk. Lu yakin gak mau masuk? Enggak bang, jagain motor. Akhirnya dirapin tuh motor sama dia tuh yang gak jauh. Dia juga takut bahwa jalur situ memang rawan, maksudnya rawan dalam arti atau di gangster lah, atau dia diiniin kan. Akhirnya pindahin dikit deh, maksudnya agak sembunyi dikit, walaupun nanti kita ditegur sama orang atau apa, kita langsung lempar ke perizinan aja gitu. Udah jalan, yaudah bismillah ya. Saya maksudnya ritualnya doa saya kan, untuk nggak ada mara bahaya ataupun binatang-binatang kan paling takut kan. Saya safety semua, sepatu, peralatan semua, ya udah in frame mulai masuk tuh. Saya mulai telusuri, wah udah kan tuh kayak cara khas saya. Buat teman-teman nih, ini lokasi pertama yang memang segmen kita nih, yang dimana subscriber dari Jakarta Barat ini memberi lokasi. Selama perjalanan itu nggak ada sama sekali interaksi, yang dilihat cuma pohon pisang, pohon rambutan. Ini kalau dia sampai nggak ada bangunan nih, wah gue capek-capek doang nih gitu kan. Yang ada video nggak ke-upload nih, hapus aja deh kan gitu kan. Ya udah bismillah aja kalau emang kata dia ada. Itu jalan lumayan jauh om ya, maksudnya jaraknya kita menempuh beberapa kebun. Di situ cuma kayak biasa aja hawanya kan, belum angker banget.
gue harus puter otak nih. Gue kan berdoa biar nemu sesuatu nih, apa doa gue nggak dijabah. Awalnya kan kayak gitu kan, akhirnya wah teman-teman nih nggak sama sekali ada bangunan nih. Coba kita terus maju ya. Itu lumayan kan, berapa jaraknya agak lumayan juga. Setelah beberapa jarak yang memang baru bangunan tuh sama genteng-genteng kelihatan. Center saya zoom, saya terangin. Wah, alhamdulillah nih ada bangunannya. Berarti ini subscriber kita berhasil nih. Berhasil dalam arti nggak cuma kebon. Yang dikhawatirin kebon gitu kan. Karena emang nggak konten di hutan, nggak. Atau apalagi kuburan kan nggak boleh gitu kan. Akhirnya fokus langsung untuk eksplorasi di situ kan. Kita diselilingnya atasnya. Sebelum pintu masuk itu, atau saya masuk ke dalam pintu Om, saya ngedenger tokek dulu pertama tuh. Tokek, akhirnya saya facecam ya. Saya kan jadi nggak monoton selalu kamera di depan kan. Facecamin. Teman-teman nih, kayaknya lebih parah nih. Kalau orang Gandul, orang Depok itu, dalam hitungan ke-7 tokek itu berhenti, pasti ada kuntilanak nih. Gitu kan. Akhirnya kan tokek saya hitung gitu. Wah, lewat dari 7 nih. Gimana ya? Ya udah kita gas masuk aja yuk. Ya udah, saya sorot samping kanan, samping kiri, halaman, pokoknya kita babat terus. Jadi tuh memang bangunannya Om yang saya lihat itu kayak bangunan Betawi gitu kan. Berarti kan asik nih, berarti yang ada di benak saya bahwa ada beberapa ruangan nih yang bakal kita explore nih. Mantap nih kayak nih. Karena kayak udah bangunan tua gitu. Terus tapi yang janggalnya memang di pagar-pagar itu, di pagar-pagar dalam arti yang memang biar orang nggak masuk ya. Kalau menurut saya gitu ya, karena pas saya masuk pun selalu begini dulu gitu kan. Masuk akhirnya udah pintu masuk itu pertama, Bismillah, saya buka, itu nggak ada suara apa-apa, tapi yang paling anehnya tuh kayak langsung kayak nyium bau tuh, belum busuk, awalnya kayak bau-bau ya, mungkin bangke nih. Gitu kan. Soalnya saya ngerasain kok langsung keceplosan bilang ke teman-teman, ini kok kayak ngerasa bau ini ya, apa ada kotoran BAB orang atau ada OGDJ BAB di situ, terus atau enggak ada bangke kucing nih kayaknya atau tikus nih gitu. Karena sebentar ya mastiin lagi kan, karena kan yang pakai masker satu aja tembus ya. Akhirnya buka tas, tambah masker dulu kan, itu tetap fokus karena saya berpikir kalau balik lagi ya udah pasti masa lu ngonten nggak sampai sana-sana gitu kan. Jadi negatif thinkingnya, takutnya komentarnya jelek kan, malah ditangkap down atau apa. Padahal yang saya pikirin itu kok semakin ke depan dari pintu utama itu kayak tuh baunya nembus mulu, lama-lama tuh kayak gitu ya? Iya, itu sampai nyengatnya ke keliengan tuh, kayak kepala tuh kayak jadi puyeng gitu. Karena yang saya cium itu Om nggak cuma kayak kalau kita tuh kayak ke tempat perikanan, kayak bau amis ikan. Terus juga kalau kita kayak velbak gitu kan, pembuangan sampah kayak baunya gitu. Jadi campur aduk bau tuh semakin kita masuk ke dalam, itu semakin menyengat. Bau ikan asin, udah campur aduk tuh, bener-bener kayak nih. Kayaknya kita harus cari dulu nih, kalau memang ada bangkai kucing atau tikus, lebih baik pindahin dulu atau gimana deh. Soalnya gue nggak bawa minyak wangi, itu apa nyebut gitu di video, nggak bawa minyak wangi nih, udah nggak kuat banget. Akhirnya ya udah, profesional kan ibaratnya dalam arti ya udah dah, masker doang nggak tembus, ya maklumin teman-teman ya kalau suaranya agak-agak gimana, karena kan memang udah nggak kuat nih, puyeng juga. Akhirnya sebelum ke area ruang kamar, ada beberapa ruang kamar, saya nggak kuat tuh, mastiin minum dulu. Ya udah on lagi kan, habis di-cut on lagi. Cari dulu nih bangkainya, tapi ya untuk record aja langsung gitu, maksudnya nggak pakai biar ngelos aja, biar saya ngeditnya enak kan. Akhirnya cut yang berikutnya itu ngelos, kita cari ya teman-teman, di situ saya terangin nggak ada bangkai, nggak ada. Terus tapi di dalam ruang itu kayak ngerasa kayak seremnya nggak ada, tapi pengen muntah.
dalamnya nggak ada sama sekali tuh, saking nggak kuatnya baunya. Kalau mungkin bau bangkai tikus ya memang ya udah sekelibet hilang. Ini tuh enggak, jadi nyengat terus. Gitu ya, iya, akhirnya apa nih sebenarnya sih, sampai kesel sendiri tuh. Di video itu sampai kesel sendiri. Apa sih sebenarnya nih? Ke atas ke bawah nggak ada, ke kamar nggak ada, saya arah dapur ada kayak pecahan pintu gitu kan. Yang dimana ini akses dapur, kayak kamar mandi dan kamar lagi tuh di belakang. Masya Allah, pas saya sorot, tuh ada kayak bentuk apa gitu kan, apa ini? Gak mungkin kan kayak bangkai kebo di dalam rumah kan. Saya sorot lagi, pas diterangin, Masya Allah, ya memang itu berbadan tapi tuh bugil. Maksudnya dalam arti tanpa busana. Tanpa busana, telanjang. Pas disorot lagi tuh kayak banyak binatang terbang, krongok-krongok. Pas disorot-sorot lagi tuh kayak, udah belatungan, Masya Allah. Saya langsung gugup di situ, saya sampai pengen nangis, saya sampai berpikir, Masya Allah, apa ini doa yang saya doa akhir tahun ini dikasih sama Allah, tapi bukan hantu, tapi kok satu mayat yang memang itu bener-bener the realnya saya, the firstnya itu seumur-umur nggak pernah ngonten itu kayak nemu mayat, apalagi saya orangnya tipikal yang kayak mayat itu gimana sih kan, kayak ada pembunuhan di Depok aja kan, sampai katanya baunya sampai berapa kampung. Dan ini tuh yang anehnya, mungkin karena jaraknya itu terlalu jauh dari pemukiman warga, akhirnya tuh saya berpikir tuh, wah pasti ini baunya hanya di sekujur ruangan. Iya, sekitar itu aja. Akhirnya tuh saya berpikir, gua harus gimana tuh, itu udah mulai geget, udah mulai rasa enak saya tuh udah beda, langsung pindah ke mindset nih, otak saya gimana nih, gemeter tuh, udah gemeter megang tripod tuh, saya sampai ngomong facecam udah langsung ngelepas aja. Temen-temen, gimana nih bagus tuh, yang bagus lihat mayat, ini gimana? Saya seumur-umur ngonten misteri baru ngeluarin air mata di situ, karena saya bener-bener nggak tahu harus ngapain nih. Gue harus balik lagi, gue bilang ke dia seolah-olah udah nggak ada apa-apa, tapi di video udah berjalan berapa menit dan ibaratnya tuh udah ke-record kan, dalam arti itu makanya video realnya ada nanti video aslinya ada, itu udah ke-record. Gimana nih, akhirnya pas berpikir ngelihat itu mayat, kayaknya ini seorang ayah nih, karena posisinya gemuk, terus juga badannya gede. Usianya kira-kira? Ya paling kalau nggak jauh kayak orang tua saya deh paling deh, karena dari posturnya itu kan memang kalau orang gemuk itu kan kayak ngoyor gitu perutnya kan. Pas disorot-sorot lagi, yang memang yang tersorot kamera itu ada tato di lengan. Lihat tato aja, wah ini bener-bener kayaknya udah nggak beres nih. Gue harus balik lagi. Jadi kita tuh ngomong udah geget, udah nggak kuat ngomong apa, pas balik tuh kita udah kayak di slow-mo jadi udah kayak gitu. Bahkan tuh saya sempetin facecam, pas itu kayak saya nangis tuh, di videonya ada juga. Saya nangis tuh, ya Allah, saya bener-bener harus gimana ini, temen-temen, ini seumur-umur saya nemuin mayat, bukannya hantu. Sama yang di benak saya, wah doa saya kok kayak gini gitu, maksudnya ya, doa akhir tahun tuh kok begini gitu. Akhirnya mastiin untuk ketemu lagi kan memang harus balik lagi tuh. Ya udah, di sepanjang jalan itu masih ke-record. Pas udah saya mau ninggalin tuh saya agak maksudnya agak cut dulu ya. Saya berdoa dulu tuh di situ, sempat berdoa meminta nih jalan petunjuk nih, saya harus gimana ya Allah. Akhirnya tuh saya mencoba untuk di otak saya, di benak saya, kayak ini seorang bapak-bapak yang tempat saya bilang kan, karena dari raut yang memang si jenazah itu sama muka-muka ya umur-umur bapak saya gitu. Maksudnya saya berpikir kalau bokap gua posisinya kayak gini di kampung orang gimana. Karena ya udah bismillah, setelah berdoa yakinin bahwa ya udahlah, kayaknya harus laporan aja deh. Kalau udah kayak gini, yang penting bukti itu ada, udah ke-record, dan juga alhamdulillahnya saya nggak sampai sentuh, nggak pegang, karena kan kita lebih paham itu harusnya ya, takutnya ada sidik jari, apalagi kan kita takutnya diindikasi malah jadi tersangka, malah jadi komplotannya, pembunuhannya, itu yang udah campur aduk Om. Jadi yang ada di pikiran saya tuh udah kemana-mana tuh,
udah nggak mikirin motor lagi, udah nggak mikirin bau lagi, udah nggak mikirin tuh ibaratnya tuh dapat hantu lagi. Jadi yang udah toksik tuh wah kayak orang stres om itu. Akhirnya tuh berjalan tuh kan lumayan jauh ya, itu sambil nangis tuh. Akhirnya kan baru ketemu dia tuh, dia kan dia gini-gini tuh. Saya gitu-gitu center tuh, maksud saya udah lemes ya, maksud dalam arti saya dari ujung istilahnya kaki shock lah ya. shock. Nah shocknya itu yang nggak bisa hilang, karena pas saya lapor ke dia untuk kasih tahu tuh jadi kayak gemeternya tuh nggak seluruh badan tuh. Bang kenapa bang, sini gue sampai manggil dia tuh, sini lu sini. Enggak saya takut ada setannya ya, ada pasti bang kumis ngeliat penampakan ya. Enggak sini gitu. Jadi ngomong itu kayak gugup betul. Itu bang sini dulu itu. Akhirnya dia nggak mau, saya samperin kan. Nemu hah kaget dia nih. Akhirnya kan kalau yang hasil rekotan kan di galeri bisa dicepetin kan. Nih takut dia di situ. Wah terus gimana bang, kita kabur aja gini. Nah pikiran dia segitu kan. Enggak kita balik lagi. Akhirnya itu om, saya mutusin aja udah yuk anterin gue penjaga yang tadi. Dia langsung marah kan, maksudnya marah dalam arti wah kalau kayak gini laporan nih pasti nanti kita terlibat bang. Gue nggak peduli itu, yang penting gue tuh mikirin kalau posisinya gue jadi kayak berantem sama dia di situ bang. Ya itu kayak ya udah ada bismillah aja dah. Kalau posisinya itu bokap lu gimana, atau itu bokap gue di kampung orang ataupun dia meninggal dimanapun dalam keadaan meninggal nggak wajar kan gitu. Apalagi ini ibaratnya nggak ada inian tuh, nggak ada busana gitu kan. Akhirnya mikir ya Allah. Nah dia komitmen tuh langsung, tapi terlepas laporan ini saya udah lepas tangan ya. Saya paham om. Mungkin dia nggak mau panjang nih ke kepolisian dan lain. Nggak dibuat saksi lah. Nah atau gimana. Akhirnya tuh saya perjanjian sama dia udah aman, yang penting ku penjaganya aja dulu, nanti gimana ininya dah. Ya udah. Akhirnya balik lagi tuh, tok assalamualaikum bang, marah-marah, woi ngapain sih? Itu yang dikasih duit itu? Iya yang penjaganya. Ngapain sih, kan gue udah bilang kalau udah kelar ngonten itu langsung pulang aja, gue lagi tidur lu ganggu aja. Mana nih, sini dulu bang, keluar bang, penting gitu. Jadi kayak kita ya kayak gimana ya, lucunya tuh pintu dia ngomong kita ada di depannya gitu kan. Maksudnya kan ya masa iya mentang-mentang lu udah dikasih duit kan gitu ya. Penting banget nih. Akhirnya buka udah, maksudnya emang mukanya ngantuk gitu kan. Kenapa sih bang, ini nih abang ini. Jadi udah gak bisa ngomong om, si subscriber yang ngomong abang ini. Dia takut juga tuh nemu mayat. Iya bang ini ada videonya, hantu setan apa gimana, mayat bang, mayat. Wah jok banget. Takut juga bang gimana bang, ngomong lagi tuh perantara ini, pokoknya jangan sampai libatin gua. Iya ya udah bang anterin rumah RT aja lah. Itu temen lu kan orang inian, orang situ asli, maksudnya orang kampung situ. Tanya aja sama dia RT-nya, nggak dikasih tahu kan. Dan akhirnya nanya dong, lu tahu nggak rumah RT sini? Lah kan beda kampung bang gitu. Dia nggak tahu bang, pokoknya lu maju aja nggak jauh dari rumah gua. Dia ngomong gitu. Ya udah makasih. Terus kita rundingan lagi tuh, gimana nih ke RT nih? Ya mau gimana pasti ke RT. Nah, dia marah bang tuh. Subscriber bawa enggak, gua kayaknya nggak mau ke RT. Udah takut dia. Iya. Lu sebenarnya orang sini apa bukan sih? Tapi gue lihat KTP lu inian, mumpung KTP lu di galeri ini gitu kan. Akhirnya tuh om saya mutusin ya udah yuk. Udah please gue mohon, kalau kita pulang gitu aja ya udah. Gue pun gak bakal gue tayangin. Kalau gue tayangin bermasalah di gue, karena kan ibaratnya panjang nih. Lebih baik kita udah kecemplung ya udah. Kita ke RT yuk. Gue tetap nggak mau bang gitu. Walaupun ada perjanjian lagi di antara kita, gue tetap nggak mau bang hal ini bang. Ya gue ntar kuatnya gimana gitu. Soalnya setan lu udah ada nih. Kalau lu yang ngasih lokasi ini nih. Tapi sampai kepolisian saya nggak mau ikut ya. Iya aman. Gitu akhirnya kan. Ikut juga kan nganterin tuh. Saya maksudnya jangan nggak sendiri juga kan. Maksudnya kan takutnya gue bukan orang situ. Iya bukan orang situ. Orang mana-mana kan. Malah curigain kan. Dicurigain bener om. Akhirnya ya udah bismillah. Itu rumah RT-nya kan, kalau rumah RT kelihatan kan. RT berapa dia digedein gitu. Wah gila nih.
Bismillah, ya udah Bismillah, tok. Itu kan udah larut malam kan, dalam arti yang memang Jam berapa? jam kurang lebih jam 1:30 deh. Karena 1:30, 1:30, karena pas start di situ kan 11:30, kita ngonten Om itu nggak, maksudnya baru dapat paling ya durasi 35 lah. Iya, maksudnya kan lamanya kan di perjalanan ke rumah itu doang. Akhirnya sambung di rumah RT itu, tok agak lama tuh, susah banget Om untuk dipanggil tuh. Agak kuat kali yuk, ya udah tok. Suara ibu tuh, ya siapa gitu tuh. Mungkin bininya kali ini, tapi kita ngomong sejujurnya aja dah. Ya udah tok. Pak, ada tamu Pak, gitu. Ada suara gitu tuh di dalam tuh. Akhirnya nggak lama tuh buka pintu, pakai serbet doang sarung tuh. Kalau saya kan biasanya baba-baba ya kalau di sana ya. Udah agak tua RT-nya kan. Ngapa tong gitu, kayak langsung ngegas gitu kan. Apa sih tong malam-malam tong? RT begini ya, galak banget ya. Apa tong? Akhirnya kalau saya kan ngomong agak bertele-tele ya, maksudnya agak gugup, masih shock gitu kan. Dia ngejelasin, Pak RT mohon izin laporan nih, abangnya ini nemu mayat di bangunan terbengkalai yang kebun sono, gitu kan, ngasih unjuk. Mayat? Yang bener lu. Itu rumah kan udah dikunci, maksudnya dalam arti udah nggak boleh dipakai. Ceplosan tuh RT mungkin tahu kan, dia RT-nya situ, bahwa RT-nya bilang dulu itu ada orang main judi, ada orang sambung ayam di situ, udah ditutup, nggak boleh ini. RT kan takut ya, maksudnya ya, kalau nggak percaya Pak RT, ini aja. Lah, lu orang mana emang gitu kan? Ngegas tuh mungkin dia kan karena dia capek juga kali ya, atau baru larut malam juga mau istirahat apa ya. Akhirnya itu dia langsung, kamu KTP lu orang mana? Soalnya malam-malam gue pikir ada maling ataupun begal ataupun apa. Saya mah ya udah ya kasih aja KTP. Dia pas lihat KTP, wah orang Depok kan, jauh banget mainnya ke sini kan, kata dia gitu. Akhirnya gue nggak percaya, ya udah sampai gemeteran tuh ngasih unjuk kan ke Pak RT. Nih di galeri tuh dicepetin gini, nih rumahnya yang ini bener kan? Iya. Kaget RT ya, ini nggak bisa telepon RW langsung. Gitu, dia langsung ntar ngambil HP, wah lu bener-bener itu mah bener-bener mayat, mana di kampungan kita lagi gitu, kayak marah gitu. Marah ya udah langsung nungguin dia ganti celana, tadinya pakai sarung, dia nelpon RW untuk bergegas bahwa udah langsung laporan ke polisi gitu. Makanya berpikir bahwa ini warga gue apa bukan nih, jadi kan tektok gitu. Ya udah mau telepon RW nggak diangkat, nyuruh orang juga ibaratnya buat nyamperin tuh untuk ini lagi. Akhirnya keangkat tuh telepon tuh koordinasi RW bahwa ke tikumnya ini kan, titik kumpulnya di sini ada kejadian nih, masih kampungan kita gitu bahasanya mereka. Dia nggak buka dulu tuh, pas RW yang datang kaget, wah ini ada apa lagi nih, begal atau ada maling di sini. Kan kelihatannya kita namanya ghoster gimana sih kan ya, penampilan emang ini ya buat nyari hantu. Baru kasih tau sama RW-nya sama RT-nya ke RW tersebut tuh. Wah, ini bener-bener. Tapi ini kok telanjang nih. Wah, udah langsung telepon aja. Maksudnya tuh si RT nggak kenalin mukanya, karena kan ya ibaratnya namanya di tempat terbengkalai kan nggak mungkin sorot lampu terang dari senter doang palingan. Akhirnya dia nggak bisa mastiin kan, ya udah mau nggak mau kan telepon polisi terdekat dulu. Udah bergegas, badan-badannya kayaknya nih kampung kita apa bukan nih kan gitu. Masalahnya gini, identitas aja kan nggak ketemu kan. Pas setelah polisi datang itu, akhirnya si identitas yang memang di video telanjang itu tanpa busana, ya kan dia mikirnya pasti seorang RT aja kan bingung nih ya, maksudnya ini warga gua atau bukan, warga siapa bener Om. Akhirnya ya udah Bismillah aja dah. Itu nggak lama tuh datang tuh 2 mobil sampai 3 mobil deh, kayaknya 3 mobil di saat itu. Laporan tuh RT udah telepon ke sana bahwa nemuin seorang laki-laki yang memang udah nggak bernyawa nih, udah menimbulkan bau yang nggak sedap. Dia datang tuh, saya bertiga rundingan di interogasi lama tuh, jelasin kronologi dari awal
sampai ibaratnya saya ngeliatin full video. Nah, saya make sure ke si RT sama RW bahwa jika nanti prosesnya, interogasinya itu saya mau tertulis, jadi apa ucapan saya sesuai sama tulisan dan video gitu. Karena kan kita ngeri kan, walaupun kita bukan orang hukum, tapi kita harus pahamin itu kan, bahwa takutnya nanti diputar atau gimana gitu kan. Kita bukan menyalahkan polisinya nggak benar atau gimana, kan kita takut gitu kan, was-was situ. Akhirnya ya udah, saya dibawa dulu untuk yaudah kita olah TKP dulu. Nah dibawa tim yang khususnya deh pokoknya, karena emang udah ditonton sama si kepala ya, kalau ibaratnya ya, kalau untuk terjun di situ kepalanya bilang udah siapin ini bawa, saya juga harus ikut sekalian sembari jalan itu menceritakan tuh. Akhirnya setelah sampai, polisi udah, namanya polisi atau tim forensik kan udah lebih paham ya, ini maksudnya kan jalan itu video saya diputar gitu kan, maksudnya make sure nih bener-bener yang memang saksinya bener-bener awalnya ini nemuin. Akhirnya udah sampai kejadian gini, wah dilihat, udah pada nggak kuat juga loh. Bayangin masker mereka kan lebih safety harus saya, itu aja tembus, bener-bener tembus. Apalagi saya masker warung yang bener-bener tipis itu kan. Akhirnya ya udah, itu RT sampai kenalin nggak teh, RT MRW-nya enggak nih, mukanya ya muka lebam gimana sih namanya, udah kayak lama mungkin bengkak gitu. Udah bengkak itu bener. Itu posisi jenazah terikat apa enggak tuh? Kalau itu sih memang kan tim forensik itu mau ngangkat itu kan bener-bener safety kan sama peralatan mereka. Pas dia itu viewer tangan semua, nggak diikat sama sekali. Cuma memang itu lebih benyeknya. Jadi kan dia kayak gini nih posisinya, miring gitu, lebih benyeknya di sini. Nah berarti kan ada indikasi ataukah ada luka bacokan atau apa gitu kan. Akhirnya tuh ya mungkin udah benyek gitu sampai ini loh Om. Pas tim forensik kan diangkut ke karung dia tuh, itu nempel. Aduh, astagfirullah. Di situ saya, astagfirullah, ini bener-bener kacau nih. Bener-bener yang memang ngelihat langsung, terus ibaratnya nemuin langsung kan, ibaratnya udah nggak mikirin bakal panjang nih. Itu pun saya nggak ada pikiran untuk telepon orang rumah, ngabarin orang rumah, enggak. Bener-bener ya udah deh, biarin aja deh orang rumah dah. Kan kalau orang rumah taunya kalau saya nggak pulang berarti nginep nih di base campnya siapa atau booster siapa kalau lagi kolaborasi. Akhirnya tuh kita diangkat semua. Nah, polisi datang tuh pas udah kita mau bergegas ninggalin itu kan. Kan udah diserok semua tuh, disterilin kan, dipasang tali lah segala macem. Saya dipanggil tuh, ya ini mau nggak mau harus ikut ya. Jadi saksi. Iya, karena saya udah curiganya pas awal-awal interogasi awal kan, karena ya mungkin ya segelintir orang, sebanyak orang Indonesia, kalaupun nemu gitu nggak mau laporan. Ya, ataupun takut kayak itu sih di kepolisian kan disaksi, jadi saksi panjang, terus juga kan butuh waktu. Betul. Akhirnya kita sambung untuk ya udah, saya pasrah untuk ikut dan saya cuma bilang ke RT, tolong titip motor teh, ntar gimana saya dari sana mah ini dah, karena kan saya harus ikut di mobil gitu, mobil polisi. Tapi ada ambulans nggak yang bawa jenazah tuh? Nah itu, jadi itu karena laporan di awal itu ke mereka penemuan mayat atau penemuan jenazah, makanya di 3 mobil yang saya cerita tadi Om, itu ada mobil ambulan. Karena kan mungkin mereka langsung bergegas, ya ini kayaknya langsung autopsi nih. Autopsi. Berarti kan mereka itu harus ke Kramat Jati itu ya, ke autopsi itu ya, Masjid Polri itu kan. Akhirnya mereka berpikir bahwa ya orang nggak ada identitas, jadi itu bajunya kemana? Nggak ada di lokasi pun, nggak ada. Iya, itu kan lumayan tuh. Setelah pengangkatan, sebelum pengangkatan kan disterilin belakang. Yang komandan ngeliat video, the-realnya memang untungnya tuh di ini omongan saya diambil sama RT nih, bahwa video harus make sure sama tertulis. Jadi tim mereka yang tertulis, saya nggak mau, soalnya takutnya nanti untuk kalau udah masuk
di forensik atau segala macam. Wih, bahaya loh kalau ibarat laporan dianya melencong atau apa. Salah ini ya. Iya. Apalagi kalau kita sembarangan kasih video aja, mereka kan bisa makanan mereka nih buat wartawan. Nah itu dia. Gitu, makanya kan saya berpikir, gue kali ini berpikir untuk tidak mau ngambil keuntungan. Oke, akhirnya kan udah sampai kan, dan mereka masuk kan, dipandu sama mereka, didorong ke suatu ruangan yang mungkin memang harus diperiksa langsung kan, dan saya langsung ditarik ke polisi untuk kepastian nanti, karena kan di sana itu yang saya ingat ya, bahwa harus dicek DNA dulu, harus dia tuh kayak benar-benar setelah dibersihin atau apa dah, saya kurang begitu ini ya maksudnya kan, bahwa pihak RT RW mengenali enggak, ataupun dari hasil DNA itu gimana, karena kan ibaratnya identitas nggak ada. Bedanya kan kalau ibaratnya identitasnya ada kan, ini nggak ada. Akhirnya tuh gak lama kan ya, selang waktu itu kan berjalan ya, saya 1:30 sampai mau subuh saya ditahan dulu tuh, nggak masalah saya dalam arti kan, yang penting clear nih, nggak pulang pun nggak masalah, yang penting clear, udah clear baru saya lega gitu dah orangnya kan. Akhirnya saya tipikal orang yang memang nggak mau lepas tanggung jawab, pokoknya ya udah gimana dah, emang udah nemuin kayak gini kan. Akhirnya tuh calling lagi tuh RW tuh calling bahwa ngabarin, dia kan kalau di warga itu ada grup-grup kayak grup WhatsApp ini. Jadi tuh di pagi, maksudnya kayak menjelang pagi itu subuh, bahwa setelah digambarnya dikirim untuk bentuk ininya dan tatonya diingetin ternyata bahwa ada masyarakat situ. Jadi gini Om, ini rumah dia, ini udah perbatasan kampung deh bahasanya gitu, tapi itu masih masuk kampung dia. Nah itu akhirnya tuh, itu kok ada tato itu kayak Om Ibra gitu kan. Wah jangan-jangan, dia lapornya dalam arti ke yang memang RT itu kan ada grup tertentu tuh, bahwa ya udah dilaporin tuh, karena kan berita itu pun langsung ke share nih, nyambung ke RT lain yang memang satu kampung. Akhirnya telah ditelisik sampai subuh, ketemu subuh, saya sempat sholat di sana kan, sholat subuh dulu. Akhirnya tuh ternyata Om, ada satu keluarga yang dimana memang dia itu langsung bilang, wah bener, yang ngehnya itu sama statement RT RW-nya bahwa ada tato di lengan kanan, berbadan gemuk, palanya pelontos, ternyata itu seorang ayah dari pada 3 anak ini Om. Dan yang ngehnya itu Om dari ibunya ini nih, istri ya, dari istrinya ini, bahwa apa jangan-jangan bapak gitu. Ini masih warga RW setempat atau lain? Nah, itu RT udah masuknya RW dia sebenarnya, tapi enggak. Tapi lain RT kali ya? Lain RT mungkin, karena lebih pahamnya untuk laporan si korbannya, keluarga korban itu di RW kan. Berarti kan bener kata Om kan, bahwa kayaknya beda RT aja. Akhirnya ya udah. Akhirnya tuh Om, si RW itu memutuskan, bahwa udah ketemu nih ternyata warga gua. Namun bener yang Om bilang, bahwa kayaknya beda RT doang. Dan selama ini tuh mungkin si pelapor ini yang ke RW bilang bahwa ada kejanggalan nih, soalnya nggak pulang-pulang setelah bawa duit katanya. Sempat bawa duit. Sempat bawa duit. Jadi tuh untuk laporan ke RW bilang bahwa ya ini ayah nggak pulang nih setelah bawa duit, yang memang katanya untuk kelarin masalah internal nih, ada utang piutang lah atau apa gitu. Akhirnya gimana sekarang nih? Ya udah langsung susul ke sana yuk. Gitu. Akhirnya tuh saya kan di sana berdoa dalam arti ya semoga hasil otopsinya nggak begitu lama, walaupun dia kan kelihatan utuh ya, jadi lebih gampang lah gitu daripada mayit atau jenazah yang memang udah hancur, terbakar ataupun dia terbelah gitu kan, kayak kecelakaan gitu kan, ribet banget kan pasti kan. Baiknya ini kan nggak ada identitas sama sekali kan. Akhirnya ya udah tuh nggak lama saya sempat ketiduran tuh ya, kita kan lelah juga kan ya. Saya ketiduran itu nggak mimpi nggak apa, pas saya bangun saya nangis. Saya nangis pengen pulang. Maksudnya dalam arti pengen pulang ini, sampai jam berapa gitu. Itu di pikiran Mas mungkin takut
Diinterogasi terus kali ya. Sebenarnya tuh Takut lama tersangkut. banget. Lamanya tuh interogasi sampai 2-3 jam itu. Wih. Jadi kalau itu sih pertama kali ya. Mm-mm. Alhamdulillahnya kan nggak pernah kriminal gitu ya. Sekalinya masuk kayak gitu kan, oh berarti pertanyaan-pertanyaan pihak dari kepolisian itu benar-benar luar biasa. Dari hal sekecil apapun bener-bener. Makanya tuh bener yang Om bilang bahwa yang saya pikirin, yang takut di benak saya, takutnya diputar menjadi. Betul. Kan pasti dia naik nih forensik ke penyidik, ke ini. Akhirnya tuh kita sambung ya pas kabarin dari pihak si polisi sama rekannya yang memang saya ada di situ bahwa nanti ada pihak keluarga atau mastiin doang nih. Takutnya bener keluarga dia yang nggak pulang. Kalaupun memang bukan ya berarti ada kemiripan. Karena kan udah dijelasin ada tato tandanya sama badannya dan nggak ada rambut tontos. Akhirnya tuh nggak lama tuh akhirnya ada semobil itu kan. Maksudnya semobil nanti saya kan satu ruangan kan. Kedenger dong bocor kan. Bocor jalan, orang rame. Di ruangan sana cek sana. Gitu, ada suara polisi. Akhirnya saya dibangunin juga tuh sampai. Pas bangun itu kan yang tadi saya bilang saya bangun agak nangis. Akhirnya polisi bilang, nih yang mau ngecek kamu standby ya. Oh iya ya Pak. Nah, udah tidur kan yang penting. Iya, soalnya ya sampai pagi nggak apa-apa ya gitu. Jadi enaknya tuh polisi tetap nemenin saya di situ. Walaupun saya tidur saya ya dia tetap kontrol gitu. Maksudnya salutnya dia tetap profesional kan. Saya nggak ditinggal, saya berarti kasih minum ataupun apa. Akhirnya tuh nggak lama di satu ruangan tersebut itu saya dengar suara jeritan seorang ibu-ibu yang memang histeris. Mas bener nih kayaknya keluarganya nih. Soalnya udah ada isak tangis nih. Itu polisi enjoy kan, maksudnya masih ngomong gini, sebentar ya Mas ya. Dia keluar ya kan kayak ruangan gitu kan, teriakannya kedengeran, pas dibuka kan lebih kedengeran ya. Di situ sih gemeter tuh, ini kaki gemeter nih. Kaki saya nangis tuh, ya Allah. Kalau memang itu keluarganya, kasihan ya. Kesianan nih. Masya Allah. Kesianan banget. Saya bilang ya Allah. Masya Allah bener-bener dari awal saya mikir gimana kalau bokap saya itu kan. Makanya tuh akhirnya histeris. Nah saya dipanggil akhirnya masuk pindah ruangan tunggu dari keluarga korban untuk interogasi berarti ketiga dong. Interogasi ketiga. Tak omnya datang, nggak tahu abangnya atau omnya, kayaknya omnya deh. Dia tuh omnya dari si istri nih. Dia datang, gas dong. Siapa yang bunuh? Siapa ini? Marah-marah awalnya emang. Siapa nih? Abang marah-marah. Iya kan, dia kan udah diinfo di ruangan sebelah bahwa di interogasi ketiga itu langsung ke yang nemuin nih. Dia kan namanya emosional shock juga dong dia, apalagi kan keluarganya gitu kan. Akhirnya polisi bantu ngejelasin bahwa masa ini yang nemuin, bukan ngebunuh. Semua dari bukti kita olah TKP dan lain-lainnya itu validasinya aman semua, bahwa Mas ini seorang YouTuber yang lagi nyari hantu di daerah Kedoya ini, Jakarta Barat. Nangisnya tuh kayak meluk saya. Wah Allah, dalam arti kayak kan berarti alhamdulillahnya tuh polisi sesuai apa yang saya minta kan. Jadi ada beberapa statement pembuktian bahwa yang tertulis video itu sesuai. Saya benar-benar selektif ya, orang yang ngeri juga kan, pribadi juga, karena di satu sisi saya nggak ada bantuan sama sekali ya, karena memang nggak hubungin orang rumah kan, takutnya kan malah jadi bumerang buat saya di saat itu Om. Makanya ya udah bismillah aja kan, karena kita niat baik di situ kan, dari awal nemuin juga. Akhirnya udah tangis ya udah kan, ibaratnya saya langsung tanda tangan dalam arti di saat nanti olah TKP lagi kan ada tuh. Jadi tim forensik itu yang memang turun lagi untuk naik nih, bahwa di sekitar ada
sidik jari apa enggak untuk measure hasil, ya kan? Hasil yang ditentukan memang yang Om sempat bilang tadi kan, atau ada luka atau ada itu ada luka di bagian leher nih ya, pundak ya, bahasanya pundak. Cuma kan kalau orang gemuk itu kan jadinya jeplak gitu kan, memarnya kayak beda gitu, apalagi yang memang si almarhum aja bilang ya, si almarhum itu udah lama, udah membusuk kan. Jadi ada kayak ini. Nah, saya kan datang juga tuh siang hari kan. Dicari sama tim. Saya jelasin nih pintunya awal, saya juga ini ada yang memang kayak balok. Berarti kan ada pemukulan. Tapi nggak ada tusukan gitu, bacok. Nggak ada, bersih. Bener-bener bersih. Kayak sisa baju, sendal ataupun sepatu, celana, dompet yang hilang, yang hanya didapat sama tim mereka itu hanya ada motivasi pembunuhan yang memang dilakukan banyak. Oh, nggak satu orang. Nggak satu orang. Itu makanya tuh ya udah saya tanda tangan langsung untuk ya udah udah kecemplung kan, ya udah nggak masalah. Misalnya ini kan Bang ini kan udah dapat izin tuh, terus Abang mau upload ke YouTube begitu? Oh itu nggak apa-apa. Jadi sebenarnya tuh udah izin juga ke pihak keluarga bahwa kan sempet ya 2024 Desember saya ajak sekeluarganya mereka makan-makan, walaupun sederhana ya, maksudnya kayak makanannya terlalu mewah, seenggaknya kita kumpul. Kita silaturahim lah. Bener, dan sharing ke mereka. Ini Bang Kumis mau up lagi untuk berita ini, karena kan saya orangnya keinget mulu. Kita kejadian di Januari ini, dari November September kita udah mulai up itu guna niat saya bukan untuk apa-apa, melainkan setiap akhir tahunnya selalu didoain nih. Berarti kan penonton dari teman-teman semua ngedoain nih, biar itu doang niatnya. Tapi ya kalau memang nggak boleh disisipin nggak apa-apa, terus kita sambil makan sambil ini kan. Akhirnya kan di situ ada om, istrinya, anaknya ini sama ibu tuh, akhirnya mereka bilang nggak apa-apa, yang dulu aja kan udah diupload sampai pecah. Dulu tuh sempet viral. Oh gitu. Iya, jadi dulu itu sempet viral sampai saya diundang Silet, Indigo, dulu insert, emang sempet viral dulu. Karena saya kan menunggunya itu sampai pihak keluarga boleh menayangkan. Sempet viral tuh, berarti kan ini channel lama udah nggak ada, ya udah saya kan diundang lah untuk pengalaman misteri, horor terparahnya gimana atau segala macam. Akhirnya ya udah cerita-cerita itu ya mungkin harus izin juga gitu. Akhirnya mereka statement tetap di blur, tapi ya udah akhirnya tetap di blur. Ya udah akhirnya pulang, udah sampai dong ke rumah. Udah tepar, saya bersih-bersih. Tapi saya masih takut tuh. Takut dalam arti, wah ini gue tonton lagi gak ya video gitu doang tuh dalam hati. Buat mengenang nih, siapa tahu nanti kalau pihak keluarga udah boleh tayangin, gue jadi udah tinggal rapi ini kan. Kalau ngedit video kan gitu kan, kita ntar mau kasih sound atau apa, atau udah rapi ke komputer nih. Nah disitu saya merinding lagi. Oh enggak dah, nggak jadi. Ini kan baru 40 hari gitu mikirnya. Dan saya masih nggak mau tidur di sini. Saya pindah ke kamar adik. Gua hari ini malam ini aja ya. Marah tuh adik saya kan, Rizky, ibaratnya jaraknya nggak terlalu jauh sama saya kan. Lu gimana sih, konten kreator misteri takut? Ini beda hantunya. Lagian udah 40 hari lu nggak denger tadi keluarganya. Lu denger ya? Iya lu. Ini aja jadi keluarga dia gitu. Jadi bercanda kayak gitu kan. Akhirnya ya udah masin untuk tidur di situ. Ya udah tuh dia tahu udah ngorok duluan. Si Iki ini saya tidur tuh. Tapi saya nggak mau di pinggir ya, maksudnya di pojok tuh kasur. Akhirnya udah tidur, saya mulesin kebangun itu kepengen BAB. Itu kepengen BAB kisaran jam 2 atau setengah 3. Ki bangun Ki. Gitu kan sih. Apa sih? Temenin gue BAB. Berak ya maksudnya. Temenin gue BAB. Apaan sih? Masa gue nemenin lu kayak gitu? Gue takut. Udah gak ada. Wah, kan kalau ditahan bahaya kan, penyakit ya. Betul. Udah, bismillah aja dah. Gua HP enggak ya? Udah enggak usah. Taruh.
wah udah nggak bisa diandelin nih, udah Bismillah aja. Nah, jadi kan kamar saya, kamar saya baru tuh. Saya ngeliat kamar saya iseng ya, kamar sendiri ya. Akhirnya kamar ibu baru pecahan untuk ke wastafel nih, mau ke kamar mandi. Pas saya belok, masya Allah jam scare om. Jadi langsung bener-bener valid. Wah, astagfirullah. Itu saya bukan minta maaf ya, masa saya keceplosan, maaf ini apa saya kan udah pulang, udah ini. Itu nangis om. Ini kalau saya agak sedih nggak apa-apa ya. Itu saya ingat saya itu yang almarhum ini, masya Allah. Aduh, kalau ini ingat ya. Jadi itu yang namanya jump scare itu kan dalam arti kita berpapasan, tapi itu dia pengen gapai saya, tapi nggak bisa, dan saya pun gini terus mundur tapi nggak mundur nyampe. Itu yang saya sampai sekarang itu masya Allah nggak bisa dilupain. Jadi tuh, tapi dia mau ini itu dia nangis, dia ini nangis tuh. Wah Allah, saya sampai bacaan ayat kursi, surat-surat pendek, sholawat. Saya bilang terus ngedoain juga tuh, sempet ngedoain biar bapak, dan saya sebutin binnya di saat itu kan, biar diterima di sisi Allah, biar ini. Dan saya sampai saya janji tuh kalau di film-film lucu maksudnya janji sama setan gitu, maksudnya kayak sama hantu gitu kan. Saya sampai kayak ngucap ngomong, ya mungkin kalau orang yang ngelihat langsung kayak orang gila sih ngomong sendiri mungkin ya, karena validasi seumur saya dari kecil sampai saat menjadi content creator nggak pernah langsung kayak gitu. Itu saya sampai bilang janji sama tuh bapak bahwa saya bakal main terus ke rumah, jaga adik-adiknya, anak-anak bapak itu. Saya sayang sama halal, saya sayang sama adik saya gitu. Tapi om lucunya tuh sebenarnya nggak lucu ya, maksudnya bukan lucu ya, bahasa saya tuh anehnya. Saya baru keanehannya saya ngelihat kayak bayangan atau entah asap yang memang kayak langsung ke tembok itu, kayak wih langsung hilang di situ. Tembok tuh ya? Iya, nggak jadi berak saya, nggak jadi BAB, langsung hilang mulus. Langsung hilang. Itu bener-bener masya Allah. Bener-bener yang memang mungkin ya, saya dari awal berpikir mungkin ya buat pelajaran kita juga nih, buat teman-teman lautan mistis juga, kalau doa akhir tahun nggak boleh main-main ya. Iya, jangan sembarangan. Bener banget nih om. Saya langsung berpikir di situ. Saya kan selalu meminta sama Allah jackpot. Nah mungkin ini balasan doa dari si almarhum yang memang dikasih sama Allah. Akhirnya tuh sampai tahun kemarin tuh doanya nggak mau disangkut-sangkutin ke konten. Doa yang buat kayak kita keluarga aja, kesehatan udah cukup lah. Gitu. Jadi ya itu pengalaman yang memang nggak bisa dilupain. Paling itu waktu terakhir ketemu, dibilang kalau di Islam kan jin korin tuh ya sebenarnya. Itu yang lagi mau BAB ke kamar mandi itu sosoknya telanjang atau bagaimana mas? Nah itu yang saya lihat pucet aja, pucet, tapi mereka tuh kayak pucet, tapi si almarhum aja bilangnya jangan bapak ya, si almarhumnya ini kayak apa ya, bukan bugil ya bahasanya ya. Kalau kayak pakaian kutang itu bahasanya apa sih ya? Kaos kutang cowok, tapi dia kayak model sorban. Terakhir tuh kayak sorban gitu. Nah, jadi tuh kayak orang umroh ya atau manasik haji gitu. Pakaiannya gitu. Kayak ngejubah gitu putih, tapi ya memang basically validnya itu emang bukan dia. Karena kan saya nguburin dateng, mandiin ikut lihat. Jadi kan ingat, nggak mungkin bahwa itu bukan dia gitu. Tapi ya saya berpegang teguh ke Ustadz yang tadi dia bilang ya, bahwa kedepannya pasti nggak apa-apa, aman. Nah tapi ini ada nilai positif juga ya. Terlepas dari kejadian itu, terlepas dari saya nggak disamperin lagi, nggak dibenerin lagi, itu luar biasa ya, dalam arti rizki dari mana-mana ataupun dari kerjaan dilancarin itu masya Allah. Jadi terlepas ada pembelajaran yang memang di doa akhir tahun itu nggak boleh sembarangan, tapi ini loh berarti kebaikan seorang manusia itu nggak dibalas sama Allah langsung. Saya langsung kayak gitu dalam hati, masya Allah. Saya sampai setiap sholat
selalu bersyukur ya setiap dilancarin terus. Berarti kan memang ini luar biasa banget gitu, nggak cuma pengalaman yang memang saya sampai nggak tidur untuk ngurusin ke pihak kepolisian, saya sampai mau ngurusin kayak gitu, saya sampai punya keluarga baru sedekat itu, sampai keluarga itu benar-benar luar biasa banget Om. Jadi pengalaman yang nggak bakal bisa dilupain, dan alhamdulillah pihak keluarga pun mengizinkan bahwa boleh ditayangkan dan boleh disisipkan asalkan di blur dan kita ngedoain. Iya. Gitu. Dari setelah ini kan udah nggak ada lewat mimpi ketemu atau nggak ada, udah aman? Udah aman, alhamdulillah nggak ada sama sekali. Bahkan yang saya senang itu bahkan ada beberapa saudara yang bisa sampai support saya, pada masuk di komentar. Gitu. Makanya kan buat teman-teman Lautan Mistis ini banget kan momentum yang dimana memang ini luar biasa ya. Jadi saudara seneng gitu. Jadi apa yang diceritakan saya itu ya sejatinya serilnya ya memang gitu. Gitu. Jadi nggak ada kayak yang dibuat atau ditambah-tambahin. Karena ini kan pengalaman yang memang sampai kapanpun nggak bakal bisa dilupa. Tetap ingat selalu ya. Selalu ingat selalu. Oke, baik. Itu saja ya Mas. Ya Om. Oke, terima kasih udah berbagi cerita tentang pengalaman horornya. Mudah-mudahan ada hikmah pembelajaran buat kita semua, dan mudah-mudahan kita dan orang yang kita cintai dijauhkan dari segala mara bahaya baik lahir maupun batin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan buat keluarga korban, semoga Allah memberikan kekuatan. Oke teman-teman, itu tadi cerita dari Bang Faisal ya. Ya. Oke, bagi teman-teman yang mau menjadi narasumber seperti Bang Faisal, caranya gampang banget, langsung aja DM ke Instagram kita lautan.mistis, atau bisa ngechat ke nomor WA kita yang sudah tertera di kolom deskripsi. Akhir kata, saya Puji Setio dan Bang Faisal pamit undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.